puasa? Baik. Ayo silakan duduk. Dulu anak-anakku yang manis, sudah cuci tangan? Sudah. Iya, pakai masker, kemudian jaga jarak, supaya kita terhindar dari wabah corona. Pak Kanwil, saya dengar Pak Kanwil bilang-bilang cegah korupsi. Saya juga sering dengar di TV orang-orang ditangkap karena korupsi. Korupsi itu apa sih Pak Kanwil? Korupsi itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang biasa kita sebut dengan mencuri uang negara, uang rakyat, dan lain sebagainya. Karena itu perbuatan korupsi itu adalah termasuk perbuatan dosa bagi kita sebagai orang beragama. Kalau berdosa berarti bisa masuk neraka ya Pak? Iya dong. Kenapa? Karena kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, uang negara, merugikan rakyat. Jadi bukan hanya kita masuk neraka, tapi di dunia juga kita masuk penjara. Ih, takut. Berarti Dasya tidak mau lagi minta mainan yang mahal sama Mimi supaya Mimi tidak korupsi. Saya tidak mau abiku sama mamaku korupsi. Takut. Iya dong. Jadi kita sebagai anak keluarga harus hidup sederhana. Ya, harus hidup sederhana dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa hidup apa adanya dan selalu berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Mencegah korupsi bukan perkara yang mudah. Pekerjaan merantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen yang nyata dari semua pihak. Karena itu, strategi pencegahan korupsi mutlak diperlukan agar bahaya korupsi dapat dicegah dan dilawan. Ada 3 faktor yang membuat seseorang cenderung untuk melakukan korupsi. Yang pertama, adanya dorongan, baik itu dari diri sendiri atau orang lain. Dorongan juga bisa datang dari keluarga atau orang-orang yang terdekat. Adanya kesempatan, jabatan, kedudukan, dan kepercayaan yang diberikan kepada kita dapat menjadi kesempatan atau peluang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, adanya upaya pembenaran atas apa yang dilakukannya. Misalnya, merasa diri paling berkuasa, paling capek, atau paling berjasa dalam sebuah pekerjaan atau setiap pekerjaan tertentu yang membuatnya berpikir bahwa dia punya hak untuk menerima lebih dalam tanda kutip. Ketiga hal tadi, jika termindset dalam pikiran seseorang, maka itu akan sangat berbahaya dan dapat menjadi cikal bakal perbuatan korupsi. Bagaimana agar kita terhindar dari perbuatan korupsi? Mari kita ingat dan camkan 3 hal ini. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Semua agama mengajarkan kebaikan dan mengharamkan perbuatan korupsi. Apapun bentuknya, apapun alasannya, ingatlah
bahwa Tuhan yang Maha Kuasa Maha melihat segala gerak-gerik kita dan semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Yang kedua, tanggung jawab kepada negara. Salah satu bentuk taat kepada negara adalah taat hukum dan berpegang teguh pada regulasi dan pedoman yang berlaku di negeri yang sangat kita cintai ini. Yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat atau tanggung jawab sosial, termasuk di dalamnya tanggung jawab kepada keluarga yang kita cintai. Perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan sejenisnya pasti akan berdampak buruk terhadap keluarga dan lingkungan kita. Saya mengajak kita semua, khususnya aparatur sipil negara, Kementerian Agama, dimanapun bertugas, mari kita cegah dan melawan korupsi demi bangsa dan negara yang kita cintai, serta demi generasi penerus bangsa yang kita sayangi. Mari budayakan sikap jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Ketika budaya jujur sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan. Kepada masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, kami mengajak kita semua, mari bantu kami untuk mendukung program pencegahan korupsi di Kementerian Agama Republik Indonesia. Peran masyarakat adalah membantu melakukan pengawasan. Apabila ada oknum-oknum Kementerian Agama yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan korupsi, pungli, dan gratifikasi, jangan takut, ayo laporkan. Laporkan dengan prosedur yang benar, laporkan dengan cara dan bahasa yang baik dan santun. Salah satunya dapat melalui website lapor.go.id atau melalui SMS ke 1708. Mari dukung program cegah dan lawan korupsi pada Kementerian Agama. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Ingat Tuhan, sayangi keluarga, bahagia tanpa korupsi.